Tidak, Ibu. Aku berharap aku bisa melenyapkanmu. Tapi itu semua hanya hukuman kecil atas semua kejahatanmu. 100 tamparan tidak akan membebaskanmu dari dosa-dosamu, Antara. Dulu Aksat sangat mencintaimu. Keluarga kami memperlakukanmu dengan hormat dan kasih sayang. Kami sangat percaya padamu. Tapi ternyata sekarang kau mengkhianati keluarga ini. Ini salah kami, Ibu. Aku yang paling bersalah karena mempercayai seseorang seperti Antara. Aku melukai Gudan karena dia. Ini salah kami, Bu. Karena kami tidak bisa menyadari niat sebenarnya wanita ini, Bu. Atau melihat kebencian yang dia miliki untuk kami. Dia memanfaatkan cinta dan kepercayaan kami. Dan kami membiarkan dia melakukan itu, Bu. Dia menipu kami untuk mempercayai kebohongan dan tipuannya selama ini, Bu. Kami tidak bisa memahami bahwa dia sedang mencoba menjebak Gudan. Kami semua dibutakan oleh kebohongan wanita ini. Oleh kejahatan wanita ini. Dia bersekongkol melawan Gudan dan membuatnya menderita. Dia melukai Gudan. Dan kita hanya melihatnya, Bu. Kita hanya melihat kejahatan wanita ini. Kita telah diperdaya. Tapi tidak lagi, Bu. Saatnya memperbaiki kesalahan kita. Itu bukan salah kalian. Kalian semua hanya melakukan apa yang diharapkan. Kalian menghormati hubungan. Kalian menyayangi dan mempercayainya. Dia selalu keji dan jahat. Ketika seseorang memiliki niat jahat, mereka memanfaatkan cinta kalian dan menghancurkan hubungannya. Karena kau telah mengkhianati kepercayaan keluarga kami, maka kau harus dihukum. Dia benar. Hukum pasti akan menghukummu. Tapi kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah setelah apa yang kau lakukan. Kau akan membayar mahal penderitaan yang sudah kau buat pada Ibu Durga dan juga keluarga kami. Kami menantu dari keluarga Jindal. Kami akan menghajar wajahnya. Tidak, Durga. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Tidak ada yang akan menghajar wajahnya. Aku akui Antara telah merugikan seluruh anggota keluarga kita. Tapi, kalau kita semua menggunakan cara salah untuk menghukumnya, maka kita tidak berbeda dari dia. Artinya kita sama saja dengan dia. Kita akan gunakan cara lain untuk menghukumnya. Asal kalian tahu saja, kalau kau berani menampar wajahku, aku tidak akan ragu untuk mematahkan tangannya. Apa kalian juga ingin menampar wajahku? Apa kalian tidak pernah mengkhianati keluarga ini? Kau Dasaru membantuku. Menurutmu apa aku mampu melakukan semua ini sendirian? Ayah, semua ini aku lakukan di bawah pengaruh Ibu Antara. Ini bukan rencana aku. Anggap pesan penerbangan paling awal yang tersedia ke Amerika untuk Saraswati. Tapi Sekarang dia tidak akan tinggal bersama kita di rumah ini. Dia akan tinggal di Amerika bersama suaminya. jangan ayah, jangan. Aku mohon maafkan aku. Aku sudah ditipu oleh Ibu Antara. Ibu Antara yang memintaku untuk melakukan semua ini. Tolong maafkan aku. Setiap orang akan mendapatkan hukumannya. Dan kau tidak akan bisa tinggal di rumah ini lagi. Antara juga tidak. Satu-satunya perbedaan adalah kau akan tinggal di Amerika. Dan Antara akan dipenjara. Tidak ada hukuman di dunia ini. Kau telah melakukan kejahatan berat, Antara. Dan untuk membenarkan itu, kau pantas masuk neraka. Kau bahkan tidak mengampuni saudaramu. Kenapa kau mengampuniku? Kau membuatku jijik. Kau itu tidak tahu apa-apa, Aksat. Bahkan kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang kau malah mengajariku tentang benar dan salah. Jaga. Cukup. Aku tidak mau dihina lagi seperti ini. Kalian pikir aku seorang kriminal? Aku melukai orang lain? Aku memiliki niat buruk? Sudah cukup. Aku ini Antara.
Tidak ada orang yang seperti aku di dunia ini. Mengerti? Aku memang berpura-pura menyesali tindakanku, tapi ini sudah cukup. Aku sudah muak. Dan kalian berdua, kalian ingin menamparku? Kalian ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku adalah wanita jahat begitu? Jangan khawatir, aku mengerti sekarang ini. Ya, aku memang jahat. Baik hatiku, pikiranku, semuanya jahat. Dan sekarang, aku akan merenggut kebahagiaan dan kedamaian keluarga ini untuk selamanya. Aku meninggalkan sidik jari ini di sini untuk mengingatkan kalian tentang itu. Sidik jariku akan menjadi kutukan bagi keluarga kalian. Kalian semua akan menderita. Kalian dengar? Dan ingat satu hal. Mengingat betapa jahatnya niatku, kutukanku nanti akan terbukti dengan sendirinya. Dan aku berharap kau tahu apa yang bisa ditimbulkan oleh kutukan ini, Tuan Cinda. Apa kau tahu kenapa tidak ada yang bisa menyadari niatku yang sebenarnya kecuali Gudan? Biar ku beritahu, kau terlihat tidak bersalah, tapi niatmu itu buruk. Begitu sudah kau dapatkan, kau tidak peduli lagi. Beraninya kau mengajari aku tentang moralitas. Aku ini bukan penjahat, tapi kau bukan pria yang ideal juga. Aku meracuni pikiranmu untuk melawan Gudan, dan kau akhirnya memutuskan semua hubungan dengannya. Apa itu dibenarkan sementara kau mengkhianati kepercayaannya, tapi kau menyalahkan aku? Dan kau sekarang ini sudah tua, tidak mampu sama sekali. Sekarang kau malah mengajari aku tentang moralitas. Hanya karena aku meracuni pikiranmu, kau berani menampar menantumu. Kenapa aku tidak percaya? Dan kalian berdua, yang bisa kalian lakukan hanyalah mengganggu orang lain. Kalian tidak berguna sama sekali. Kalian bekerja sama dengan orang-orang hanya jika kalian ingin mendapatkan keuntungan saja. Begitu kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian tidak peduli. Kalian tidak setia sama sekali pada Gudan. Itulah sebabnya aku bisa memanfaatkan kalian. Aku benar kan? Kalian semua penuh dengan kejahatan. Kalian jahat, kejam, dan bermuka dua. Dan ingatlah, aku adalah ratu kejahatan. Aku selalu berhasil dalam niat jahatku. Dan aku mengakuinya kalau aku adalah wanita yang jahat. Hari ini aku berjanji. Kalian mungkin memikirkan aku untuk saat ini. Tapi aku akan kembali lebih kuat lagi. Aku akan menjungkir balikan hidup kalian. Akan ada kegelapan. Aku akan menghancurkan hidup kalian. Jangan. Dan untukmu, Gudan, harus kukatakan aku sangat senang memainkan permainan ini denganmu. Kau tahu, kita akan melawan satu sama lainnya. Aku ingin itu sama menyenangkannya. Karena jika kau adalah cahaya, aku adalah kegelapan. Kau baik, sedang aku jahat. Dan dunia berjalan dengan keseimbangan. Jadi aku rasa kau tidak akan pernah bisa menyingkirkan aku. Pertempuran ini belum berakhir. Dan ini tidak akan berakhir dalam waktu yang dekat. Aku telah memenangkan pertempuran ini. Aku sudah berhasil membebaskan keluargaku dan diriku sendiri dari cengkramanmu, Antara. Dan jika kau berani mengganggu hidup kami lagi, ingatlah satu hal. Lain kali aku tidak akan menghukummu. Aku akan membunuhmu. Dengan tanganku sendiri. Inspektur? Iya. Silahkan bawa dia dan tangkap Antara ini karena membunuh saudaraku Vikram Berawat. Tangkap dia. Ini belum berakhir. Asal kau tahu saja, aku akan memutuskan nasib percintaanmu juga, Gudan.
Bawa dia. Dendamku belum terbalas. Jadi jangan berpikir kalau ini akan berakhir. Aku akan datang kembali untuk menghancurkan kalian. Aku akan kembali. Aku tidak akan membiarkan kalian. Aku akan datang kembali. Semuanya baik-baik saja, Kudan. Kau sudah berhasil. Aku bangga padamu. Sekarang, ambil tasmu ini, Saru, dan pergi dari sini. Tepat sekali. Terlepas dari semua upaya kami, kau tidak mau berubah. Apa itu? Kau menggali kuburanmu sendiri. Seandainya kau mendukung kebenaran, kau akan tinggal bersama kami semua. Tapi tidak kan? Sayang sekali. Laksmi, apa kau tahu? EJ itu orang yang sangat baik. EJ menyuruhnya untuk pergi ke Amerika. Jika EJ mau, kau itu bisa dipenjara, Saru. Saru, aku tahu. Kau itu tidak akan mungkin bisa berubah, tapi aku punya sedikit permintaan. Begitu kau sampai di Amerika, jangan gunakan taktik murahanmu ini pada suamimu. Karena kalau kau lakukan, suamimu pasti akan meninggalkanmu dan menikahi wanita lain. Aku punya sedikit nasihat sebelum aku pergi. Rayakanlah kemenangan kalian. Tapi jangan terlalu asyik merayakan itu sampai kalian melupakan Ibu Antara. Apa kalian tidak ingat janji Ibu Antara? Dia pasti akan kembali untuk mendatangkan masalah dalam hidup kalian. Ibu Antara akan mengakhiri kisah cinta EJ dan Kudan. Jadi tetap waspada. Karena Ibu Antara bukan hanya jahat saja, tapi ibu adalah jelmaan iblis. Kak Durga, bagaimana kalau kata-katanya jadi kenyataan? Aku tahu kenapa kau menangis, Kudan. Cukup melelahkan bagimu untuk melawan Antara. Itu adalah air mata kelegaan karena kau akhirnya menyingkirkannya. Kau berusaha keras untuk membongkarnya di depan kami. Dan aku percaya kau telah melakukannya. Laporan ini dengan jelas menyatakan bahwa Antara tidak hamil. Semua ini hanya kepura-puraan. Aku akan menikah dengan Haris malam ini juga. Datanglah ke pernikahanku. Kau percaya padaku sekarang, dia mengakui kebenarannya. Kau menghadapi banyak penghinaan saat mencoba mengungkap Antara. Tapi kau melanjutkan upayamu untuk mengelabui Antara agar dia mengakui kebenarannya. Kau harus mati. Aku akan melenyapkanmu dengan tanganku sendiri. Sekarang bersiap-siaplah. Aku di sini untuk membalas dendam. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Karena aku, kau harus menderita. Dan kau harus siap untuk menerima peluru demi aku. Pistol ini sungguhan. Ini akan membantuku mengetahui apakah kau masih hidup atau sudah mati. Kalau ini adalah hayalan, aku akan menembakmu untuk menghilangkan keraguanku.
Tapi hari ini, aku pastikan kalau aku akan menembakmu. Kau tidak akan menembaknya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Apa yang telah kau lakukan, Kudan? Kau mengungkapkan rencana kita pada Antara sebelum waktunya. Kau bisa melihatnya kan? Hah? Tentu saja aku bisa. Kau ingin menembak patung Dewa Krishna? Kau membungkuk sangat rendah, Antara. Kau bicara padaku tentang Dewa Krishna? Siapa lagi yang akan kau bicarakan? Aku ingin menembak Tuan Honda. Apa katamu? Siapa yang akan kau tembak? Tuan Honda? Mana Tuan Hondanya? Aku tidak bisa melihatnya. Kenapa kau melihat sekeliling? Aku ada di sini. Di mana Tuan Honda? Kau ini kenapa, Gudan? Kau banyak bertanya padaku. Dan kenapa aku harus menjawabmu? Apa kau ini tidak ada pekerjaan lain? Sebaiknya kau pergi. Karena sekarang aku sedang sibuk. Jangan hentikan air mata ini, Gudan. Menangislah sesukamu. Ini adalah air mata kebahagiaan. Kau telah menjadi pemenang. Aku merasa tenang, Paman Eje. Dan aku bahagia. Akhirnya keluarga kita bebas dari cengkeraman Antara. Dan air mataku ini, aku tidak bisa menahan. Tidak bisa mengendalikan betapa bahagianya aku. Tentu saja tidak bisa. Aku yang bertanggung jawab atas air matamu, Gudan. Jadi tugasku adalah memperbaikinya. Aku akui aku melakukan banyak kesalahan. Aku minta maaf atas kesalahanku. Paman Eje, bukankah kau mengatakan tidak ada yang mustahil bagiku? Sekarang katakan padaku, kapan aku bisa memahamimu? Terkadang kau mengatakan kau tidak bisa melihat air mataku, tapi kadang kau ingin aku menangis. Kau telah memberi kami kebahagiaan besar. Bukan hanya aku, semua anggota keluarga bahagia. Kau menyelamatkan keluarga kami. Kau telah menyelamatkan keluarga kami dari kehancuran, Gudan. Pembunuh temanku dan juga saudaramu Rawat akan dihukum, Gudan. Kau sudah bekerja cukup keras untuk hari ini, jadi kau pasti merasa terbebani. Itulah kenapa aku bilang, menangislah sepenuh hatimu. Itu akan membantu mengurangi beban pikiranmu. Percayalah padaku. Baik itu mengalahkan Antara atau menjunjung tinggi martabatku. Kau berhasil melakukan segalanya, Gudan. Kau memberi kami kebahagiaan yang selama ini didambakan oleh seluruh keluarga kami, Gudan. Dan itu semua karenamu, Gudan. Apa kau senang, Paman Eje? Ya, aku senang. Aku ingin mengumumkan kepada dunia bahwa aku, Aksat Jindal, adalah suami baru Gudan Aksat Jindal. Kau ibu mertua termuda di India. Tidak ada yang mustahil bagimu, Gudan. Kau bisa mencapai segalanya. Dan aku suamimu. Gudan, dulu aku berpikir aku telah mencapai banyak hal dalam hidup ini, Gudan. Tapi aku salah. Prestasi terbesarku dan kebahagiaan terbesarku adalah kenyataan bahwa aku adalah suamimu. Kau sangat berharga bagiku, Gudan, dan aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu, Gudan. Kami berpura-pura mendukung, tapi kenyataannya kami selalu mendukung Gudan, dan kami akan mendukungnya di masa depan juga. Kami menantu dari keluarga Jindal akan menghajar wajahnya.
terjadi denganmu? Pak, sepertinya dia pingsan. Hentikan mobilnya. Tidak ada yang boleh terjadi padanya sebelum laporannya dibuat. Apa yang terjadi? Dia pingsan, Pak. Bangunkan dia, cepat. Ayo, bangunkan. Keluar. Keluar. Apa yang kau lakukan? Keluar cepat. Semuanya keluar. Ayo cepat. Ayo cepat. Mundur. Mundur. Letakkan senjata kalian. Kalau tidak, aku tidak segan-segan menembaknya. Kalian dengar? Mengerti? Letakkan. Letakkan senjata kalian. Cepat. Letakkan. Kau ke sana. Ayo cepat. Kau telah melakukan kesalahan besar. Aku bilang letakkan pistolnya. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Aku punya senjata. Aku menodongkan senjata ke polisi wanita ini. Kau pikir aku tidak bisa melarikan diri? Kalian itu salah. Minggir. Minggir. Berhenti! Kau! Aku sudah bilang jangan pernah melakukan kesalahan. Kenapa kalian tidak dengar juga? Apa kalian tidak mengerti? Kalian pikir aku tidak bisa menembaknya? Kalian yang sudah membuatku menembaknya. Dan sekarang dia terluka. Kalau ada orang lain yang ingin ditembak, ayo maju. Aku hanya ingin merusak kisah cinta Aksat dan Gudan. Kalau ada yang mencoba menghentikan aku bisa melenyapkan orang ini. Aku bisa melakukan apa saja padamu, Gudan. Aku pastikan kalau hidupmu akan hancur. Setelah sekian lama, ada kedamaian di rumah ini dan kau kembali tersenyum, Aksat. Ini semua karena Gudan, Ibu. Ah? Gudan itu milik kita bersama. Iya. Hari ini aku akan membuat puding buah untuk istriku Gudan, Ibu. Dia sangat menyukainya. Dan aku rasa istriku sangat istimewa, Bu. Jadi aku memikirkan untuk membuat puding Setelah untuknya. dia nanti mencobanya, dia akan merasa dicintai. Benar kan? Iya, Ibu. Ibu, aku bisa melihat cinta untukku di mata Gudan. Bahkan sampai hari ini, aku pikir semua masalah dan perbedaan di antara kita akan segera bisa diselesaikan, Bu. Tapi terkadang aku ini merasa takut, Bu. Rasa takut itu wajar. Kalau tidak, orang-orang akan mulai menerima begitu saja. Aku yakin hal-hal yang baik sebentar lagi akan datang pada kalian. Sekarang ini Antara tidak ada dalam kehidupanmu lagi. Kalian berdua akan menyingkirkan semua masalah yang dia ciptakan untukmu. Hah? Kuharap begitu, Bu. Aku juga akan makan puding buatanmu. Aku tidak mau puding bebas gula. Kalian jangan macam-macam. Pergi dan ambilkan borgolnya. Ambil semua. Setelah itu, borgol satu dengan yang lainnya. Ayo cepat, lakukan. Aku tidak main-main. Ayo, cepat lakukan sekarang. Cepat, lakukan apa yang aku perintahkan pada kalian. Aku tidak main-main, mengerti? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kau peringatkan, hentikan ini. Kau tidak usah mengajari aku. Tolong ambilkan handphone. Halo, markas besar. Antara melarikan diri.
Lihat ini, Gudan. Suamimu membuatkan sesuatu untukmu. Gudan, aku sudah buatkan puding buah untukmu. Apa kau tidak menyukainya? Ayo, cicipi. Bagaimana rasanya? Ini enak, Paman Eje. Tidak salah untuk mengatakan bahwa koki yang sempurna membuat semangkuk puding yang sempurna. Enak sekali. Terima kasih karena sudah bekerja keras untukku. Sama-sama. Lihat kan? Sudah aku bilang semuanya akan baik-baik saja di antara kalian berdua. Kau khawatir tanpa alasan, Aksa. Sekarang kau sudah menyingkirkan semua masalahmu. Buatlah awal yang baru. Dan untuk sekarang ini tidak ada salahnya kalau kalian merencanakan bayi secepatnya. Sebenarnya, aku sudah tidak sabar untuk bermain dengan cucuku. Apalagi cucu itu dari kalian. Ibu, tenang saja, tidak apa-apa. Nenek, kami akan membuat awal yang baru. Tapi bukan seperti yang nenek inginkan. Untuk membuat awal yang baru, aku harus keluar dari rumah ini. Aku harus meninggalkan rumah ini. Tapi kenapa, Gudan? Masalah apa lagi yang kau pikirkan? Semuanya baik-baik saja, kan? Dengar, Gudan. Aku memang sudah tidak adil kepadamu. Tapi itu adalah kesalahan. Kau tidak bisa meninggalkan kami. Tolonglah. Beri kami satu kesempatan lagi. Percayalah padaku. Aku akan memperbaiki semua keadaan ini. Tapi kau jangan pergi dari sini, Gudan. Jangan ya. Nenek, inilah yang Paman Eje dan aku putuskan. Nenek kan selalu bilang bahwa kami harus menyingkirkan cermin yang rusak. Kepercayaan lebih penting daripada cermin. Kalau kita tidak bisa menyimpan cermin yang rusak itu, lalu bagaimana aku bisa tinggal bersamanya setelah dia merusak kepercayaan? Dia telah merusak kepercayaanku, Nek. Hubungan kami berantakan karenanya. Dia tidak berpikir dua kali sebelum melakukan itu. Mungkin saja dia akan melakukannya lagi. Dia mungkin akan membiarkan seseorang menghalangi kami. Paman Eje, kau tahu? Daripada membuat puding ini, kau seharusnya membuat KHD untukku. Karena begitulah hubungan kita. Ini berantakan, Paman Eje. Kau ini orang kaya, sedangkan aku wanita kelas menengah. Dia adalah koki yang hebat. Dan dia adalah orang yang cerdas. Dan aku orang yang bodoh dan kekanak-kanakan. Aku berpikir setelah beberapa waktu, perbedaan usia tidak akan menghalangi hubungan kami. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak akan bisa melakukannya. Pola pikir dan kebiasaan kita sangat berbeda, Paman Eje. Aku mencoba yang terbaik. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Cobalah untuk mengerti diriku. Tolong jangan hentikan aku. Apa yang terjadi? Kenapa kau berhenti? Lakukan. Lepaskan amarahmu dengan menginjak hatiku. Lakukan.
Apa yang kau lakukan, Paman Eje? Bangunlah. Tidak boleh. Aku tidak akan pindah dari sini, Gudan. Aku telah banyak salah padamu. Jika kau ingin meninggalkan rumah, aku tidak akan mencegahmu, Gudan. Silahkan saja kau pergi. Tapi aku tidak akan pindah dari sini. Pergilah. Bangunlah, Paman Eje. Tidak, Gudan. Aku tidak akan bangun. Aku bilang bangun. Tolong bangunlah. Tidak, Gudan. Bangunlah, Paman Eje. Bangun. Tuhan akan menghukumku jika aku menginjakmu. Aku tahu kau sangat emosional, tapi jangan lupakan kesepakatan kita. Apa kau lupa? Kalau kita telah membuat kesepakatan, sudah aku bilang aku akan keluar dari rumah setelah mengalahkan Antara. Aku memang telah memaafkanmu, tapi maaf aku tidak bisa menerimamu dan cintamu kembali untukku, Paman Eje. Aku lelah. Aku sudah mencoba yang terbaik. Setiap kali kau berusaha untuk memenangkanku, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi aku selalu gagal untuk itu. Aku tidak akan bisa melakukannya. Aku, Gudan, tidak akan bisa menerimamu sebagai suamiku. Jadi tolong jangan paksa aku. Kau tahu kau tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu. Kalau kau melakukan itu, orang itu akhirnya akan membuat kesalahan. Kau sudah mencoba yang terbaik. Kau tidak melewatkan apapun. Tapi sekarang ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang situasi. Dan mengingat situasinya, aku tidak bisa bersamamu lagi. Kau tahu? Pernikahan itu seperti sepeda. Aku sudah mengerti itu. Pernikahan yang kita bayangkan tidak seperti mobil yang mewah. Suami dan istri adalah dua roda dalam sebuah sepeda. Dan kedua roda itu harus bergerak bersama untuk menjaga keseimbangannya. Tapi sementara istrimu, aku sedang membicarakan diriku. Aku memutuskan untuk meninggalkan pernikahan kita pada hari kau meninggalkanku demi Antara. Aku memang tidak sehebat kau dan aku tidak bisa menekan perasaanku dan tetap bungkam. Entahlah, aku senang atau sedih, aku membiarkannya diketahui. Aku terbuka, kan? Ketika seseorang merusak kepercayaanku, aku mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup untuk mempercayainya lagi. Aku tidak tahu sampai kapan. Anggap saja ini kesalahan dan tolong dimaafkan ya. Jangan coba untuk menghentikanku pergi. Aku akan kembali ke rumah ayahku. Saat seseorang pergi, kau tidak boleh menghentikannya. Kau harus mengucapkan selamat tinggal pada orang itu. Durga, aku serahkan tanggung jawab ini untukmu menjaga nenek dan keluarga ini. Aku tahu berat badanmu turun banyak, tapi aku tahu kau masih mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Aku tahu betul. Kau pasti mampu untuk melakukannya. Aku sangat mempercayaimu, Durga. Tolong jangan katakan apapun. Aku ingin kalian semua mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman padaku. Aku mohon. सांस
के सितारे नैना ग्रहण में Ini kenyataan. Antara sudah mengutuk keluarga ini. Dia memang sudah pergi dari sini. Tapi masalah yang dia ciptakan masih sangat mempengaruhi kehidupan kita semua. Hari ini, sumber kebahagiaan, keberuntungan, dan kebanggaan kita semua akan meninggalkan rumah ini. Tidak makan dan duduk dalam kegelapan. Itu semua tidak akan ada gunanya, Eji. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ibu Gudan sudah pergi dari rumah ini dan kaulah yang bertanggung jawab untuk itu. Kau tidak akan pernah bisa meyakinkan Ibu Gudan untuk tinggal bersamamu, Eji. Mungkin itu karena kau tidak pernah benar-benar mencintainya, Eji. Mereka yang benar-benar mencintai seseorang akan menunjukkan keberanian. Mereka tidak duduk dalam kegelapan seperti seorang pengecut. Aku tidak takut padamu, EJ. Aku menghormatimu. Jika kau mengatakan sesuatu, aku akan diam. Kau pasti berpikir aku tidak menghormatimu, kan? Tidak. Aku mencoba membuatmu menyadari kebenarannya. Selama ini Ibu Gudan berkali-kali membuktikan bahwa dia sangat mencintaimu. Tapi kau terus melakukan hal-hal yang melemahkan hubungannya. Dan keadaan menjadi sangat buruk sehingga Ibu Gudan harus meninggalkan rumah hari ini. Kenapa? Dia menantu dari keluarga ini. Dia adalah ibu mertua kami dan dia adalah istrimu. Kau selalu mengatakan tidak ada wanita dalam keluarga ini yang akan meninggalkan rumah dengan sakit hati atau tidak dihormati. Lalu bagaimana kau bisa membiarkannya pergi? Kenapa kau tidak menghentikannya? Sejujurnya, Eji, kau sama sekali tidak pernah melakukan apa-apa untuk Ibu Gudan. Aku jatuh cinta pada Gudan. Aku sangat mencintainya. Dan aku tidak membutuhkan saran apapun tentang masalah ini. Apakah kau mengerti? Aku memang ingin melihatmu marah seperti ini, Eji. Itulah kenapa aku mengatakan semua ini, Eji. Kau menjadi marah karena kau mencintainya. Ungkapkanlah cintamu kepada Ibu Gudan, Eji. Katakan padanya betapa pentingnya dia bagimu, bahwa dia kembali. Kumohon, dia tidak seharusnya berada di rumah orang tuanya, tapi di rumah ini. Dia pantas bersamamu. Tolong tenangkanlah dia dan bawa dia ke rumah ini. Kumohon. Iya, Eji. Dan kami akan membantumu membawanya kembali. Kita akan meyakinkan ibu untuk kembali. Kita akan menyambutnya kembali. Tuan Jindal. Ya, Inspektur. Apa yang terjadi? Ada kabar buruk. Antara telah melukai seorang polisi dan dia melarikan diri.